Sosok manusia tanpa kepala ini nyatanya sering terlihat oleh beberapa karyawan maupun warga yang memang tinggal di daerah sekitar pabrik. Itu yang paling saya takut tuh denger aja tuh yang manusia tanpa kepala tuh. Soalnya tuh kalau pas saya lagi jaga nih, tiba-tiba ada aroma ini, teman saya tuh berasumsi wah dia nih lewat. Karena kan bau amis kan, darah kan. Oke, terus juga Kak Rudi tadi sempat bilang kalau dia menyuruh sosok wanita untuk mengganggu para pekerja di sini. Apa hubungan sosok wanita itu dengan sosok biang kerok ini, Kak Rudi? Siapa perempuan itu? Pengabdi. Pengabdi, anak buahnya dia. Oh, iya. Terus Kak Rudi, apakah sosok si biang kerok ini akan terus-terusan mengganggu wilayah ini? Wow. Fasya. Dia akan terus mengganggu, dia bilang. Dia mau bikin yang lebih parah lagi. Dengan kedatangan kita ke sini, dengan apa yang saya lakukan terhadap dia, ini justru menambah amarah dia. Saya harus tangkap dia, saya harus pindahkan dia dari sini. Ini bahaya sekali. Sosok Jawara ini semakin membabi buta setelah kehadiran kami dan juga setelah apa yang sudah dilakukan Rudi terhadap dirinya tak bisa didiamkan. Rudi pun mencoba untuk memindahkan sosok ini agar tidak terus-menerus mengganggu warga. Kak Rudi? Kak Rudi? Dia sudah saya tangkap, saya masukkan ke dalam rencong. Nanti saya pindahkan dia ke tempat yang jauh dari keramaian. Kalau di sini dia berbahaya, dikhawatirkan nanti dia akan mengganggu penduduk sekitar. Dan juga dia akan berbuat ulah di jalan raya. Dan apakah dengan dipindahkannya sosok si biang kerok ini, sosok wanita dan anak buahnya pun ikut pindah, Kak Rudi? Ternyata enggak. Si perempuan itu akan berulah lagi. Saya harus cari perempuan itu. Dipindahkannya sosok Jawara ini ternyata masih menyisakan sosok wanita menjadi anak buahnya selama ini. Rudi mencari sosok tersebut untuk memindahkannya agar tidak lagi mengganggu siapapun yang ada di daerah ini maupun yang lewat di jalan raya depan pabrik konveksi. Dapat. Dia juga harus dipindahkan. Kalau enggak dia bahaya. Dia berbahaya. Untung kamu mengingatkan saya. Apakah dengan dipindahkannya si biang kerok dan sosok wanita ini, tempat ini akan aman? Iya, tempat ini aman. Karena mereka berdua adalah sosok yang paling bikin ulah sampai bikin orang-orang di sini celaka. Oke, Kak Rudi, aku udah dapat kesimpulan untuk penelusuran kita pada malam hari ini. Kalau memang tempat ini tuh bisa dibilang tuh terbengkalai karena faktor dari sosok itu ya, Kak Rudi, si biang kerok dan si wanita itu ya. Salah satu faktornya. Salah satu faktornya. Dan juga memang benar adanya gangguan-gangguan di tempat ini seperti kesurupan, penampakan-penampakan yang dilihat oleh pekerja. Oke, mungkin sekarang kita cari lokasi untuk uji berani, Kak Rudi. Lokasi untuk uji berani, saya rasa di pilar-pilar tadi yang kita bertemu si hitam besar. Karena di situ lokasinya paling aman. Oke, baik Kak Rudi. Sekarang kita jemput sahabat uji berani kita ya. Kami memilih salah satu ruangan yang terdapat banyak pilar sebagai lokasi untuk uji berani malam ini. Oke, Sobat Deg-Degan, sekarang kita sudah bersama sahabat uji berani kita pada malam hari ini. Sebelumnya boleh perkenalkan namanya siapa? Nama aku Cahya. Oke, untuk umurnya, Aku 21, pekerjaannya, freelance. oke, dan motivasi Kak Cahya untuk ikut uji berani pada malam hari ini itu apa? Untuk menguji keberanian apa aja sih, sampai mana.
Oke, Kak Cahya, sebelumnya di samping saya sudah ada 3 box yang masing-masing isinya adalah instruksi apa yang harus Kak Cahya lakukan selama uji berani nanti. Kak Cahya mau pilih box yang mana? Oke, Kak Cahya pilih yang ini. Boleh dibaca instruksinya. Membakar terasi selama uji berani berlangsung. Ini dia terasinya. Sebelumnya Kak Cahya, tim kami akan memberikan perlengkapan terlebih dahulu. Silakan. Oke, kita sudah sampai lokasi uji berani kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya mau minta tolong sama Kak Cahya untuk jangan buka penutup matanya sampai waktu yang telah ditentukan dan untuk jangan memindahkan lilin yang sudah ditaruh. Sebelumnya ini Kak Cahya, sorry tangannya. Ada lonceng. Oke. Sekali lagi saya mau tanya sama Kak Cahya, apakah yakin untuk ikut uji berani pada malam hari ini? Yakin. Baik. Tim, matikan lampunya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Oke, Kak Rudi, sahabat uji berani kita sudah membuka penutup matanya. Ada suara. Ada suara. Ah, ih, kayak ada suara jalan. Maaf banget aku nggak ganggu. Ah, ada suara. Ah, please, assalamualaikum. Sumpah aku nggak ganggu. Ada suara. Ah, ada suara. Ah, ah. Maaf banget kalau aku ganggu kalian, tapi aku sumpah aku niat nggak ganggu. Ah! Itu suara apa? Sumpah. Itu kayak apa ya? Bunyi pintu atau apa keseret gitu loh. Ah, nggak mau. Sumpah aku merinding banget. Ah, itu suara apa? Udah nggak mau. Ah, itu suara. Kak Cahya. Kak Cahya. Sebentar, ada yang nempel di dia. Coba tolong di... Udah, oke. Bisa berdiri? Bisa berdiri, Kak Cahya. Oke, tenangin diri dulu, Kak Cahya. Sebelumnya aku mau ngasih apresiasi yang sangat besar sama Kak Cahya karena udah mau ikut uji berani pada malam hari ini ya, Kak Rudi. Kak Cahya tenangin dulu. Tapi yang tadi kita berdua lihat di monitor itu, Kak Cahya seperti mendengar banyak banget suara ya, Kak? Iya. Itu ada suara apa aja, Kak? Soalnya kita dari monitor tuh nggak masuk suaranya. Pokoknya kayak ada suara yang jatuh, terus kayak ada suara mendesis gitu di belakang. Mendesisnya seperti apa? Ular? Iya, entah ular terus sama kayak suara orang kayak jalan nyeret gitu. Jalan nyeret. Ya, terus kayak ada ketok ketok pintu sama suara apa sih toke, dan dia cuman kayak sebentar doang gitu loh, mendesis gitu. Terus suara-suara yang Kak Cahya denger itu berasal dari mana aja, Kak? Dari sana sama belakang aku sih. Oh, dari belakang sini ya? Iya. Oke. Sekali lagi aku mau ngasih apresiasi yang sangat besar buat Kak Cahya karena udah mau ikut uji berani pada malam hari ini. Ya kita tenangin dulu ya Kak Cahya sambil ke depan. Ayo Kak Rudi. Beri Kak Cahya. Oke, Kak Rudi kayaknya udah cukup ya penelusuran untuk malam hari ini karena pertanyaan aku udah terjawab semua kayak
memang benar adanya makhluk-makhluk di sini tuh mengganggu para pekerja di sini. Cuma kan emang beberapa atau banyak ya mungkin makhluk di sini itu sudah ada jauh sebelum tempat ini tuh dibangun menjadi pabrik ya. Terus juga memang benar adanya juga bahwa makhluk-makhluk di sini itu bisa dibilang menyebabkan kecelakaan ya di jalanan depan pabrik ini. Dan aku sih berharap kedepannya tempat ini sudah tidak ada gangguan lagi karena kan emang tadi beberapa makhluk sudah Karo dipindahkan. Semoga tempat ini bisa digunakan kembali ke depannya dan tidak ada gangguan lagi. Oke pemirsa, ikuti terus penelusuran kami ke tempat yang memiliki cerita mistis, mitos, serta bikin kamu deg-degan hanya di GTV.